Baik, pertanyaan daripada kos kebanggaan kami, Pak Hardi, bahwa apa sih saya sebagai seorang lawyer, saya masih mau menjalankan Live Good. Awalnya Live Good itu saya anggap seperti bisnis lainnya. Karena saya kemarin, saya tidak tahu data berapa, saya pernah owner di salah satu bisnis. Saya dalam tempo 3 bulan, 4 bulan udah dapat partner. Terus ada juga bisnis lagi ajak saya udah mau dibujuk lagi. Sementara menjalankan bisnis Live Good, dibujuk lagi, mau dikasih Fortuner, yang penting mau bisnis itu, tapi saya tolak. Kenapa? Karena ternyata bisnis Live Good sangat luar biasa dan Live Good itu ternyata bisnis internasional. Itu yang istimewanya daripada bisnis Live Good. Saya menyesal diperkenalkan oleh Bunda Sulasri, tapi saya belum apa ya, saya belum langsung connect karena kenapa? Saya itu jujur tidak mudah jatuh cinta segala sesuatu yang disodorkan kepada saya. Walaupun yang datang itu adalah ownernya dari luar negeri, yang datang itu mau siapa, kadangkala saya jujur, saya tegas, saya karena memang kalau saya tidak connect dia. Tapi kalau saya udah jatuh cinta di salah satu bisnis, apapun yang terjadi, saya siap bertarung. Itulah saya. Namanya bisnis, kalau sudah menyatu dengan roh kita, kita siap bertarung. Dan saya tipikalnya orang setia. Itulah saya. Sampai sekarang pun orang masih mau bujuk saya bisnis. No, karena saya tipikal orang setia dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga setelah saya jalankan Live Good, memang jujur agendanya saya itu, aduh, tidak perlu saya paparkan. Mungkin Dokter Sugeng, Pak Hardi, karena kita satu grup, karena segala sesuatu kegiatan ada, kita paparkan di grup. Tapi kelebihannya, walaupun kita sesibuk apapun, tapi itu adalah suatu kelebihan bagi saya memperkenalkan Live Good itu kepada siapa saja. Itu loh maksudnya. Saya mau sidang saja, sebelum sidang, saya prospeklah itu. Saya mau ke Polres, mau ke Polda, di mana penyidiknya saya prospek langsung closing. Alhamdulillah ya, mungkin Allah kasih kemudahan ke saya. Setiap di mana saja saya berada, setiap saya prospek pasti aja mau. Alhamdulillah, Allah kasih berikan kemudahan. Cuman bedanya orang yang saya ajak itu apakah hanya menghargai saya ataukah memang benar-benar menjalankan bisnis Live Good? Ah, itu kekurangannya. Tapi saya pada dasarnya hanya memperkenalkan Live Good itu kepada siapa saja. Mau apakah dia mau pejabat, apakah dia dari tingkat menengah atau mau ke bawah, pokoknya mau siapa saja saya perkenalkan ini Live Good. Kenapa saya perkenalkan Live Good? Karena Live Good itu udah mudah cara menjalankannya, udah murah, tapi sangat menguntungkan. Menguntungkan di situ, bayangkan ada tujuh sumber kekayaan ada di dalamnya di Live Good. Terus yang berikut bahwa menjalankan Live Good itu walaupun kita sesibuk apapun, kita berusaha tetap konsisten. Tim saya itu udah tahu, saya harus berusaha maksimal, harus di mana saja berada, apakah saya lagi sidang, apakah saya lagi di Polda, di mana saja, tetap saya konsisten bahwa oh ini jamnya, saya udah biasakan kalau pagi itu saya ada pertemuan dengan leader-leader saya, telekonferensi. Kalau malam itu saya sudah biasakan dengan member-member, sehingga kita belajar terus menyangkut Live Good. Tetapi lebih banyak mendapatkan closingan itu adalah kita melakukan home sharing. Kita melakukan suatu presentasi terus, sehingga kita mendapatkan berlian-berlian banyak di presentasi tersebut. Mungkin ada teman-teman leader-leader lain kayak Ibu Yuli, dia lebih fokus di online ya.
Kalau saya mungkin hanya 5% mungkin online karena memang saking tidak ada waktu, jujur, karena saking tidak ada waktu saya hanya lebih fokus di offline. Kenapa saya lebih fokus di offline? Offline itu kita ketemu langsung, di offline itu ada rasa kasih, di offline itu kita saling saling interaksi. Saya bisa mengenal jiwanya, dia juga bisa mengenal siapa saya, sehingga mereka itu merasa di antara kita itu tidak ada dusta. Itu kelebihannya kita melakukan presentasi offline. Sehingga alhamdulillah kita itu setiap hari ada jadwal presentasi. Setiap hari ada jadwal presentasi karena ditugaskan kepada leader-leader saya, minimal leader itu satu minggu satu kali, karena leader saya itu kurang lebih 25 ya. Jadi 25 hari itu terisi terus. Diwajibkan setiap leader saya itu harus ada presentasi. Jadi sudah terjadwal. Di luar ada di hotel itu semua dikumpulkan semuanya di situ, semua calon-calon member leader-leader saya berkumpul di hotel, tapi sesudahnya masing-masing terserah di rumah masing-masing itu udah terjadwal. Kenapa saya lakukan demikian? Kita mau lakukan presentasi yang hadir 5 orang aja, 10 orang aja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di 5 orang, 10 orang, yang 1 orang aja closing itu adalah berlian kita. Coba dibayangkan kalau dalam sebulan kita melakukan presentasi sehari saja yang closing 1 orang, berarti kita sudah mencetak 30 orang berlian-berlian kita di Live Good. Betul ya Pak Hardi, Dokter Sugeng? Yes, betul, Bun. betul, Enggak, Kakak. pertanyaan saya gini, Bun. Kok Bunda begitu tulus? Hatinya begitu tulus mau bantu banyak orang. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya? Yang Bunda tahu, apa bedanya Live Good dengan perusahaan lain? Kenapa begitu semangatnya? Bunda jalankannya. Jadi, apa alasannya? Lalu bedanya apa? Live Good sama perusahaan lain? Bunda kan ditawarin mobil sama perusahaan lain, tapi nggak mau kerjain. Kan aneh nih, aneh. Begitu baik, begitu tulus. Ada apa sebenarnya dengan 001 Indonesia ini, dengan Dokter Sugeng? Maksudnya begitu baik, begitu trustnya sama Dokter Sugeng, begitu trustnya sama SGR Academy, begitu mencintai Live Good. Sebenarnya apa sih? Kelebihannya apa? Gini, yang pertama, Live Good itu wajib diperjuangkan. Live Good itu memang sudah sepantasnya kita perjuangkan. Kenapa? Di Live Good itu semua level apa saja bisa menyanggupi menjalankan Live Good. Dia mudah meriah, yang rohnya aja cuma 170.000. Tapi memang jujur, ini rohnya walaupun 170.000 jadi tantangan bagi kita. Ini rohnya 170.000 ini membuat kita menangis betul. Saya mungkin Pak Hardi tahu bahwa tiba-tiba rontok 100-200 orang dalam sekejap gara-gara maintenance. Tapi alhamdulillah bisa memahami. Oh ternyata bahwa penyakitnya di Live Good itu adalah di 170 itu. Berarti saya harus tantang, saya harus hadang. Kalau perlu maintenance itu saya harus makan, saya remuk bahwa saya mampu melewati maintenance itu. Dan alhamdulillah mulai bertumbuh kembali, maintenance yang kemarin yang tidak aktif sudah mulai aktif lagi. Ternyata dalam suatu bisnis itu kita harus mengetahui dulu mengetahui dulu latar belakangnya itu apa sih yang ada terkandung dalam bisnis itu. Tapi ternyata di Live Good itu tantangan itu hanya maintenance. Tapi alhamdulillah sudah ada kuncinya karena ada Coach Hardy yang selalu ada dengan tim Gorontalo yang memberikan suatu penyejukan maupun motivasi. Terus yang kedua, mengapa saya bertahan di Live Good? Tidak mau lagi di bisnis lain. Saya jujur, Dokter Sugeng, Pak Hardi, kalau saya sudah menyatakan mau ajak orang, seberapapun orang di bawah kita harus pertanggungjawabkan dunia akhirat.
Kalau saya mau egois, saya jujur saya pernah menangis mungkin sama Pak Hari karena tiba-tiba masuk rumah sakit karena kecapean luar biasa. Antara Gorontalo 5-6 jam kita PP hanya karena presentasi di sana, kita ini karena ada tim, atau perjalanan dari Gorontalo ke Sulawesi Utara perjalanan 9-10 jam memang butuh apa ya, energi. Pada akhirnya masuk ke rumah sakit. Terkadang saya bilang, Pak Hardi, aduh saya capek. Saya bilang, kalau di Live Good itu kalau cuma butuh uang, kenapa saya tidak tidak itu aja, apa ya, setia aja di saya sebagai lawyer. Kalau jujur ya, mohon maaf ya, lawyer itu bukan kita yang cari duit, tapi duit cari kita. Karena kita dilindungi oleh undang-undang loh. Sekali lagi ya, kalau kalau kita sebagai lawyer, kita sebagai seorang penegak hukum, uang yang cari kita, bukan kita yang cari uang. Karena kita udah diatur oleh undang-undang. Tapi di Live Good, capeknya luar biasa. Capeknya memang luar biasa. Tapi yang membuat saya berdiri sampai kokoh sekarang ini dan terlewati masa-masa kerapuhan, yaitu Pak Hardi. Terima kasih Pak Hardi yang selalu ada untuk tim Gorontalo. Saya jujur, kalau saya maunya egois, dan itu sampai saya sampaikan Pak Hardi, udahlah, kalau saya mau cari duit, udahlah, saya konsisten aja di lawyer, biar enak. Terus Pak Hardi sampaikan, Bun, yang kita cari ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Ya Allah, saya seperti merinding, saya seperti apa ya, mimpi buruk. Saya langsung kaget, ya Allah, iya, kenapa saya lari dari awal maksud dan tujuan saya untuk membesarkan Live Good itu. Sehingga saya alhamdulillah berdikokoh, dan yang membuat saya, kalau seandainya saya tidak menjalankan konsisten Live Good, ada ratusan orang di bawah saya itu udah mau hampir 500, harus saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Harus saya jadikan mereka sukses seperti saya. Mereka itu harus tumbuh dan harus mengembangkan Live Good ini sampai di pelosok-pelosok desa. Kita sudah apa ya, kita sudah memiliki program kerja Live Good ke depannya itu bagaimana, sehingga itulah yang membuat saya insya Allah tidak tergoda lagi dengan bisnis lain, karena saya terikat dengan tim saya, karena saya tidak mau tim saya lepas begitu saja, karena tim saya itu adalah segala-galanya bagi saya. Tanpa mereka saya tidak apa-apanya. Apalagi leader-leader saya itu saya sangat kagum dan sangat saya sayangi dan cintai. Kenapa? Leader-leader saya, walaupun mereka itu pejabat, walaupun mereka itu siapa, tapi alhamdulillah mereka masih manut apa yang saya sampaikan. Apa yang saya suruh kerjakan Live Good, mereka selamanya bilang siap. Tidak ada satu orang pun leader saya yang menyatakan tidak. Itu yang membuat saya semangat dan selalu ada untuk tim Gorontalo. Dan saya berusaha untuk tim Gorontalo itu, kita sudah memiliki apa ya, program kerja, kita masuk ke pelosok-pelosok. Sehingga dari awal saya udah bilang, udahlah, kita nggak usah berpikir diamond, crowd diamond. Kita nggak usah menafik lah, semua orang pingin ke situ. Tapi yang kita kedepankan, bagaimana Live Good itu udah menyatu dengan masyarakat. Kita bertujuan bagaimana Live Good itu berapa ya, Live Good bermasyarakat, dan kita memasyarakatkan Live Good, itu maksudnya. Sehingga Live Good itu benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Itu Pak Hardi, Dr. Sugeng. Sehingga dalam hal ini kita memang perlu sekarang ini untuk menuju sukses ke Live Good itu memang butuh perjuangan. Kita memang butuh apa ya, butuh kesetiaan. Kalau tidak, kita langsung mudah terhasut. Tapi saya yakin dan percaya, setiap kalau kita berharap hasil yang luar biasa,
kita harus bekerja yang luar biasa juga. Kalau kita berharap hasil yang maksimal, kita harus bekerja maksimal juga. Kalau kita menginginkan hasil yang terbaik, kita harus bekerja yang terbaik juga. Itu adalah resepnya. Sehingga yang paling utama kita menjalankan Live Good ini simple. Jadikanlah Live Good ini bermanfaat bagi semua orang. Jadikanlah Live Good ini bermanfaat bagi orang-orang yang merosot ekonominya. Bila mana orang lagi dikejar hutang, Live Good solusinya. Orang pingin mau berangkat umroh, mau haji plus, Live Good lah solusinya. Dan bila mana orang yang mau pingin mobil, mau pingin rumah atau apa, konsisten, Live Good lah solusinya. Dan insya Allah bila mana itu bermanfaat bagi orang lain, insya Allah jadi pahala jariah bagi kita menurut Pak Ustadz Pak Hardi.